Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan atau biasa kita sebut PBB. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang pajak penghasilan atau PPH, yaitu PPH pasal 21. Nah, kita sekarang akan bergerak ke pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan itu bedanya apa dengan PPH pasal 21 kemarin? Perbedaannya itu adalah sifatnya. Kalau PBB itu bersifat kebendaan. Jadi nilai ukurnya itu benda. Kalau PPh kemarin adalah penghasilan. Maksudnya gimana kebendaan? Maksudnya adalah besarnya pajak yang terutang itu ditentukan oleh objek pajak yang dimiliki, yaitu berupa bumi atau tanah serta bangunan, bukan ditentukan oleh keadaan subjek pajak. Nah, itu yang membedakan dengan PPh. Kalau PPh itu juga memperhatikan keadaan subjek pajak, yaitu ada keadaannya, penghasilannya berapa, terus anaknya tanggungannya berapa, istrinya statusnya apa, itu diperhatikan. Kalau di PBB itu tidak memperhatikan subjek pajaknya atau siapa yang membayar pajaknya. Nah, kita selanjutnya ada subjek pajak dari PBB. Subjek dari pajak dari PBB adalah orang pribadi atau badan yang pertama, dia memperoleh manfaat atas bumi. Kedua, mempunyai hak atas bumi. Selanjutnya, memiliki bangunan, menguasai bangunan, serta memperoleh manfaat atas bangunan. Maksudnya apa mempunyai hak atas bumi? Ya, yang apa misalnya memanfaatkan yang memiliki aset tanah namun belum digunakan. Nah, itu pasti akan bayar PBB. Kalau yang memperoleh manfaat atas bumi itu tanahnya sudah digunakan untuk misalkan perkebunan kopi, perkebunan teh, atau untuk tambang, itu pasti kena PBB. Kalau kamu mempunyai bangunan, kalau kamu menguasai bangunan, dan kalau kamu itu memperoleh manfaat atas bangunan tersebut, itu pasti akan bayar PBB. Objek pajaknya apa PBB itu? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bumi dan bangunan. Bumi itu seperti apa dan bangunan itu seperti apa? Secara singkatnya adalah seluruh permukaan bumi, baik tanah atau perairan, serta tubuh bumi yang ada di dalam perut bumi dan laut Indonesia. Kita spesialisasinya PBB di Indonesia, bukan PBB di negara lain. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat di handout yang saya berikan ke kalian. Contoh-contohnya bumi itu apa? Kalau bangunan itu apa toh? Nah, berdasarkan hukum pajak, bangunan yang dimaksud di sini adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Jadi, secara tetap, tidak berpindah-pindah, pasti akan dikenakan PBB. Selanjutnya, negara itu tidak jahat, negara itu baik. Bentuk kebaikannya adalah tidak semua bangunan atau tanah atau lahan itu dikenakan PBB. Ada beberapa pengecualian supaya tidak dikenakan PBB. Yang pertama, tanah atau bangunan tersebut digunakan untuk melayani kepentingan umum. Misalnya untuk didirikan rumah sakit, puskesmas, kantor kecamatan. Itu tidak akan dikenakan PBB. Lalu digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah adat, serta tanah negara yang belum dibebani hak atau belum digunakan, itu tidak akan dikenakan PBB. Selanjutnya adalah perwakilan diplomatik. Jadi kantor-kantor kedubes-kedubes negara asing di Indonesia itu tidak akan diminta bayar PBB. Karena kita juga diperlakukan sama di sana. Di luar negeri, kedutaan besar Indonesia itu juga tidak dikenakan PBB. Jadi berlaku timbal balik. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional. Jadi perwakilan misalnya ada WHO di Indonesia atau kantor sekretariat ASEAN di Indonesia, itu tidak akan dikenakan PBB. Dasar pengenaan pajaknya apa? Nah, untuk menghitung pajak itu selalu ada DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajaknya apa toh? Dasar pengenaan pajak dari PBB itu adalah dari NJOP atau nilai jual objek pajak. Kalau PPh itu kan penghasilan kena
pajak. Kalau di PBB itu adalah nilai jual objek pajak yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan bupati atau wali kota dan memperhatikan yang pertama, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar. Jadi ini transaksi jual beli uang wajar. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan atau fungsinya sama. Nilai perolehan baru dan penentuan NJOP pengganti. Nah, kalau nilai perolehan baru berarti misalnya ada perumahan baru lah, itu NJOP-nya pasti baru. Tapi kalau yang NJOP pengganti itu misalnya kamu sudah punya rumah misalnya tipe 27 yang kecil. Lalu kamu perlebar dan perluas jadi tipe 36. Berarti kan rumahnya jadi luas. Nah, itu butuh NJOP pengganti. Nah, mulai tahun 2009 PBB itu tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat. Kalau dulu itu semuanya itu dikelola pemerintah pusat, sekarang tidak. Pemerintah daerah pun juga kebagian untuk bisa mengelola PBB-nya sendiri. Yaitu kita kenal ada PBB sektor P2 dan PBB sektor P3. P3 ini bukan partai ya. Nah, bedanya apa? Di sini sudah saya pisahkan perbedaannya. P2 itu dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan P3 itu dikelola oleh pemerintah pusat. Objek pajaknya, kalau P2 itu adalah objek pajak daerah pedesaan dan perkotaan. Kalau objek pajaknya P3 itu perkebunan, perhutanan, dan sektor-sektor lainnya yang dibagi menjadi beberapa subsektor, misalnya pipa, jalan tol, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di web. Dari tarifnya pun sekarang juga berbeda. Mungkin kamu akan menemukan beberapa sumber bacaan yang masih menggunakan tarif PBB 0,5% untuk bangunan tempat tinggal. Tapi yang baru adalah seharusnya adalah maksimal 0,3%, maksimal 0,3%. Jadi, setiap daerah itu tarifnya akan berbeda-beda, tapi berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, maksimal adalah 0,3%. Jadi kalau besok kalau kamu mengerjakan soal, itu tarifnya itu pasti sudah ada. Sedangkan sektor P3 itu tarifnya fix 0,5%. Begitu. Oke ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya, NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak dalam P2 atau pajak pedesaan dan perkotaan itu minimal 10 juta rupiah. Sedangkan NJOP TKP untuk P3 yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan paling banyak 12 juta rupiah. Jadi kalau yang P2 itu pemerintah masing-masing daerah itu bebas mau menentukan berapa, 12 juta, 14 juta, 15 juta, 50 juta boleh. Karena ketentuannya minimal 10 juta. Dengan catatan hanya untuk satu objek pajak saja. Sama, P3 juga gitu. Hanya untuk satu objek pajak saja. Nah, catatan tambahannya adalah bagaimana kalau misalnya kamu punya objek pajak memang lebih dari satu, tapi letaknya itu ada di kota yang lain. Maka NJOP TKP-nya juga akan berlaku di asetmu yang di daerah lain. Meskipun di sini catatannya adalah hanya untuk satu objek pajak. Maksudnya begini, hanya untuk satu objek pajak itu kalau misalnya kamu punya 2 aset di atau 3 aset di satu daerah yang sama, maka kamu hanya boleh mengenakan NJOP TKP pada satu aset saja yang dinilai lebih tinggi nominalnya. Tapi kalau misalnya beda kota, asetnya lebih dari satu tapi beda kota, maka NJOP TKP-nya masing-masing. Jadi yang misalnya kamu punya aset di Jakarta, punya aset di Semarang, maka di Jakarta itu NJOP TKP-nya berapa? Di Semarang NJOP TKP-nya berapa? Masing-masing.
Begitu juga dengan sektor P3. Untuk sektor P2, tidak ada NJKP atau nilai jual kena pajak. Sedangkan di P3 itu NJKP-nya adalah dibagi menjadi dua. Kalau misalnya nilai asetnya atau nilai NJOP-nya itu kurang dari 1 miliar, maka dapat potongan 20% atau nilai jual objek pajaknya yang diambil untuk diperhitungkan hanya 20%. Sedangkan kalau lebih dari 1 miliar yang diambil untuk dihitung pajaknya atau NJKP sebesar 40%. Itu kalau 1 miliar lebih. Nah, kali ini kita hanya akan menghitung PBB P2 saja. Kita akan berlatih menghitung PBB P2 dulu sampai kamu bisa. Misalnya, Pak Unggul memiliki rumah mewah dengan spesifikasi luas tanah 500 meter persegi. Memiliki rumah 3 lantai, masing-masing luasnya 200 meter persegi. Lalu pagar rumah panjang 10 meter, lebarnya 5 meter. Kolam renangnya 100 meter persegi. Untuk NJOP-nya masing-masing sudah bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau tanah itu 1 juta per meter persegi, kalau rumah itu 2.500.000 per meter persegi, kalau pagar itu 5 juta per meter persegi, kalau NJOP-nya kolam renang itu 4 juta meter persegi. Berapa sih PBB yang harus saya bayar? Pertama kamu cari NJOP semuanya. Semua yang ada di tempat tinggal saya. Pertama adalah tanah. Berarti 500 meter persegi kali 1 juta. 500 juta. Rumah 600 meter persegi kali 2.500.000. 1,5 miliar. Pagar 10 kali 5. Nah, karena pagar itu 10 meter dan 5 meter, kamu cari luasnya. Berarti dikali panjang kali lebar. 50 meter persegi kali 5 juta, 250 juta. Kolam renangnya 100 meter persegi kali 4 juta, 400 juta. Di total ketemu 2.650.000 juta. Itu adalah total NJOP. Belum selesai. Nah, ketentuannya apa di soal? Misalnya rumah saya itu ada di Semarang. Nah, di Semarang itu tarifnya itu ditetapkan sebesar 0,25%, masih di bawah 3% ya. Dan NJOP TKP-nya 20 juta, di atas 10 juta. Berarti langkah selanjutnya adalah kamu mencari NJKP, nilai jual kena pajak, yaitu NJOP diselisihkan dengan NJOP TKP. 2 miliar 650 juta dikurangi 20 juta. 2 miliar 630 juta. Kemudian kamu cari PBB terhutangnya. Langsung saja, tarif kali NJKP. Ketemulah 6.575.000 rupiah. Berarti artinya apa? Saya harus membayar 6.575.000. Dan itu dibayar saat saya menerima tagihan PBB dari kantor pajak. Dari kantor pajak, atau di sini karena itu P2 itu biasanya adalah kantor pajak daerah atau Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah. Jadi masing-masing itu pasti punya. Begini, sampai sini ada pertanyaan. Dan PBB, oke tambahan, PBB itu dibayarnya setahun sekali. Dan biasanya keluar tagihannya itu sekitar bulan Januari. Lewat siapa? Lewat Pak RT, Pak RW. Mereka akan menyampaikan surat tagihan untuk nanti kita bisa bayar. Oke, sampai sini dulu ya. Ada tambahan? Oh ya, tambahan sedikit.
Kenapa kok di rumahnya itu 600 meter persegi? Karena dia itu rumahnya 3 lantai, yang masing-masing lantai luasnya 200 meter persegi, berarti 3 kali 200. Kalau misalnya cuma satu lantai ya berarti cuma 200 meter persegi. Kalau dua lantai berarti 400 meter persegi. Tapi ini 3 lantai, jadi 600, 3 kali 200, jadi 600 meter persegi. Begitu ya. Nah,